Sobat Cerita Ana, apa kabarnya? Ayo tebak saya ada di mana? Saya ada di Pantai Lewata, Kota Bima. Jadi kalau orang Bima pasti tahu tempat ini ya. Nah, saya lagi nenangin diri saya karena hari ini banyak sekali pasien yang berat kondisinya. Pasien-pasiennya itu adalah pasien-pasien dengan tensi tinggi dalam kehamilan. Ayo, berapa yuk tensi tinggi dalam kehamilan? Pasti Mama Bidan tahu nih, tensi tinggi dalam kehamilan rata-rata tensi di atas 140/90. Yang bikin saya pusing, mereka nggak pernah kontrol dengan teratur. Jadi, kenapa kalian harus periksa ke bidan? Karena dalam kehamilan akan ada faktor risiko penyulit seperti tensi tinggi dalam kehamilan. Nah, yang sedihnya hari ini tuh ada 2 pasien yang datang dalam kondisi yang berat. Yang satu datang kondisi sudah kejangnya sampai 9 kali. Aduh, sedih banget. Dan usianya masih muda. Yang kedua, kondisi dengan kejang pada saat setelah operasi. Dua-duanya punya faktor risiko karena tekanan darahnya tinggi. Jadi, kalau ibu-ibu hamil, ayo diperhatikan. Kalau ada keluhan sakit kepala, nyeri ulu hati, mual, atau muntah, itu bukan hanya suatu keluhan yang biasa pada saat kehamilan. Lakukan pemeriksaan tekanan darah tinggi dengan bidannya. Nggak harus kok ke rumah sakit, nggak harus ke puskesmas, kan ada Polindes, ada bidannya. Jadi lakukan pemeriksaan tekanan darah. Jangan malas, jangan alasan bidannya nggak datang dokter ke posyandu, atau bidannya susah dokter ditemui. Kan kita ingin kita juga dalam kondisi yang aman pada saat melahirkan. Nah, yang kedua, ayo tebak, yang datang ke praktek nggak bawa buku. Punya nggak buku KIA, buku pink dari pemerintah. Nah, buku KIA itu akan mencatat tensi kita dan melihat pola tekanan darah kita apakah mengalami peningkatan. Kalau tekanan darah kita mengalami peningkatan, maka kita mempunyai faktor risiko untuk terjadinya keracunan kehamilan. Nah, itulah gunanya ada buku pink. Kalau buku pink atau buku KIA-nya nggak dibawa, bagaimana dokternya bisa menilai ada masalah atau enggak? Jadi, kalau nggak bawa buku pink, kenapa dokternya ngambek? Itu karena sayang sama ibu. Kalau ibu nggak dicatat, ibu nggak diukur, bagaimana bisa dinilai kalau ada masalahnya, sehingga tidak bisa di follow up lagi oleh bidannya. Jadi setiap ke dokter atau ke spesialis atau ke bidan, tolong bawa buku pinknya supaya kita bisa berkolaborasi untuk membantu ibu. Yang ketiga, ayo coba ingat, apakah teman-teman melakukan pemeriksaan tekanan darahnya teratur atau tidak? Karena kalau pemeriksaan tekanan darahnya hanya dilakukan sekali-sekali, bahkan ada yang cuma 1 kali, cuma 2 kali, bagaimana kita bisa melihat adanya pola kenaikan tekanan darah? Dan pola kenaikan tekanan darah yang terlalu tinggi dan tanpa diketahui bisa menyebabkan terjadinya kesulitan pada saat persalinan. Salah satu kesulitannya pasti akan didapatkan kondisi yang tiba-tiba sesak, kondisi yang tiba-tiba sakit kepala, nyeri ulu hati, mual, dan muntah. Dan itu adalah tanda-tanda perburukan dari keracunan kehamilan. Dan selalu perhatikan juga loh, bapak-bapak, ingat ya, bagaimanapun orang terdekat kita bukanlah dokter atau bidan. Orang terdekat kita adalah suami. Orang terdekat kita adalah orang-orang yang tinggal bersama kita di rumah. Jadi bukan hanya pasien yang harusnya tahu apa tanda bahaya pada kehamilan. Dan pada saat ini tanda bahaya pada kehamilan adalah, tadi saya ulangi lagi, sakit kepala, nyeri ulu hati, mual, dan muntah pada kehamilan yang besar, kehamilan 5 bulan ke atas. Dokter, apa yang harus kami lakukan ketika kami menemukan tanda-tanda seperti itu? Ingat, pergi ke bidan, lakukan pemeriksaan tekanan darah tinggi. Kalau di puskesmas bukan hanya tensi yang akan diukur, tapi kita akan lakukan pemeriksaan urin atau pemeriksaan air kencing dari ibu, sehingga bisa dicurigai apakah keracunan kehamilan atau tekanan darah tinggi ini adalah komplikasi dari kehamilan yang akan berakhir pada masalah yang berat atau cukup ringan di puskesmas. Jadi kolaborasinya penting nih, bukan hanya sama pasien, tapi juga harus didukung oleh keluarga. Dan juga harus berkomunikasi dengan siapa saja, dengan bidan puskesmas, dan juga dengan dokter dan dokter spesialisnya. Jadi jangan lagi datang ke dokter hanya untuk tahu jenis kelamin. Karena sudah saatnya kita harus mengerti bahwa risiko-risiko yang bahaya pada kehamilan itu lebih penting dari sekedar hanya ingin tahu jenis kelamin. Ayo ibu, kita ubah yuk pola hidup kita dan kita ubah pengetahuan kita demi kebaikan kita bersama. See you.